Iya, amin. Yang mau kemudian bisa jadi sama-sama mungkin silakan ke depan. Ini kita atur yang rapi ya. Ini boleh digeser ya. Bentar dulu kita tunggu lagi ngambil tempat di lalu. Maaf kita sedang sebentar. Ini biar staff pertama orang apa media. Ini memang di sini ya, bisa ke depan lagi ya? Bisa. Bisa. Biar ini ya. Luruskan ini ya. Ini ada satu lagi. Mulai sejajar ini ya. Mengaji tadi atau yang teman-teman? Kecil dulu. Tetap jalan satu ya. 1, 2, 3. Ini tutup pertama. Kata yang. Biasanya sampai jam 1. Aku yang ada ringan. Langsung saja saya serahkan kepada MC. Silakan. Demi tertib dan teraturnya dalamnya pengajian di malam yang berbahagia ini, kami atas nama panitia pelaksana mengajak Bapak Ibu teguh-teguh hadirin yang telah berhadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Mari secara bersama kita tetap mematuhi 4M protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan bersama kita tetap menjaga masker kita masing-masing, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan. Juga Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kesempatan yang sangat berbahagia ini juga kami sampaikan, kiranya berkenan Bapak Ibu yang telah berhadir mau dapat menghidupkan mode hening pada handphonenya masing-masing guna tidak mengganggu jalannya pengajian di malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, juga kami sampaikan bahwa pengajian yang berlangsung di malam yang berbahagia ini juga selain dilaksanakan di Hotel Grand Urai Hotel Aceh, juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube
Tastafi Kota Banda Aceh dan Aceh Pos mengabari dunia. Juga perlu disampaikan bahwa pengajian yang kita ikuti di malam yang berbahagia ini merupakan wujud kerjasama Tastafi Kota Banda Aceh bersama Kriat Meraih Hotel Aceh yang telah berlangsung lebih kurang setahun dan insya Allah akan berlanjut sewaktu-waktu di masa yang akan datang juga akan terus berlanjut. Yang terhormat General Manager Kriat Meraya Hotel Aceh Bapak Bambang Pramusito, yang mulia guru kita bersama Dr. Tunku Haji Sirajuddin Saman MA, beliau merupakan pimpinan daya Khamsatul Anwar. Yang kami hormati moderator kita di malam yang berbahagia ini, beliau merupakan kandidat doktor pendidikan bahasa Arab di Sudan, beliau merupakan Tunku Haji Hasanuddin MED. Yang kami hormati Ketua Tastafi Kota Banda Aceh, Sekretaris Tastafi Kota Banda Aceh, Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang telah berhadir di malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pengajian rutin bulanan Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kota Banda Aceh bersama Aliansi Ormas Islam Aceh dengan tema Ibadah Kuat, Maksiat Lancar, Sebab dan Solusinya pada Jumat 22 Januari 2021 di Kriat Meraya Hotel Aceh dimulai. Mengawali acara, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita menjemput berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersama kita membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan kata sambutan Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh kepada Tunku Zainuddin Ubi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal la jami'il alam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini telah bertemukan kita di tempat di Hotel Kriat Meraya. Tujuan yang maksud hanyalah untuk mengikuti suatu pengajian dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Habib Sirajuddin, lebih akrab biasa tahui Habib Sirajuddin. Alhamdulillah, kalau di sini Habib Sirajuddin Dr. Tengku Haji Sirajuddin Saman MA, guru yang kita bersama. Dan penghormatan saya kepada Bapak Bambang aku Manajer Hotel Kriat Meraya, dan kepada Abi Umar Afsanjani sebagai Ketua Majelis Tastafi Kota Banda Aceh, dan kepada Tengku Mustafa Husin Waila, Sekretaris daripada Tastafi, juga Ketua RUI
Rumah Umat Indonesia, dan kepada Guru Sudan, juga guru kita bersama sebagai moderator pada malam yang berbahagia ini, dan kepada panitia, juga istimewanya kepada ibu-ibu yang luar biasa malam yang berbahagia ini, dan kepada saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa malam ini ramai ibu-ibu, kurang bapak-bapak? Karena kita batasi jumlah. Seandainya kita nggak batasi, bukan begini orangnya, insyaallah lebih banyak lagi. Karena ibu-ibu lebih ramai malam ini, bapak-bapak kita batasi. Biasa ibu-ibu 5-10 orang. Alhamdulillah malam ini luar biasa. Pada malam yang berbahagia ini, saya sebagai Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, alhamdulillah, pengajian pada malam yang berbahagia ini akan diisikan oleh guru kita sebagai pemateri, Habib Sirajuddin, dengan judulnya Ibadah Kuat. Ibadah kuat, maksiat lancar. Nanti ada apa sebabnya dan solusinya. Sekarang orang ibadahnya kuat. Di sebalik kuat ibadahnya, maksiat itu luar biasa. Ibadah luar biasa kubur, tapi kemaksiatan itu luar biasa nadikan. Amal ma'ruf luar biasa, nahi mungkar itu kubur tidak hanya ditegak. Hanya solusi di malamnya akan dibicarakan legore-gore, hanya akan dikupaskan. Apa sembahyang tanya getat kuat sembahyang, getat juga ada sembahyang, tapi maksiat galak dah kubur. Pakar dah tanya mandul. Dapat janji Rasulullah, hanam neset. Ibadahnya, sembahyangnya tiang agama. Di barang kata untuk kubur ibadat, kubur sembahyang, yang maksud hanya akan diurus. Tapi maksud mantinggal tak pakon. Pasti sembahyang tanya hana pas. Hana jelas. Wuduk tanya hana jelas. Cara musuki hana jelas. Maka ni as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, hang letak dari kurang. Sembahyangnya dapat mencegah buat keji dan mungkar. Tetapi kita masih suka kepada yang keji dan mungkar. Kenapa? Ini solusinya malam ini akan dibicarakan semua. Kenapa sebabnya dan apa solusinya? Dan ada pertanyaan nanti di penghujung acara nanti, di segmen kedua nanti ada pertanyaan. Apa yang perlu ditanya? Terbuka, boleh bertanya siapa saja, baik bapak maupun ibu-ibu. Mungkin tidak panjang mukadimah saja. Acara yang intinya insyaallah akan kita mulai. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir di dalam gedung ini, di dalam tempat ini. Semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah kepada kita bersama. Cuma di sini, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikut bersama mengikuti pengajian rutin Tastafi Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa Tastafi Kota Banda Aceh hari ini tetap komitmen melaksanakan pengajian setiap bulannya 2 kali dan akan gantinya diinformasikan. Dan juga dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian teruslah ikut bersama mengikuti pengajian Tastafi Kota Banda Aceh dengan mengajak rekan dan sahabatnya juga. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan kata sambutan General Manager Kriyat Nuraya Hotel Aceh kepada Bapak Bambang Pramusindo. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Dr. Tengku Haji Sirajuddin Saman yang dipanggil Pak Abi Saman, Pak ya. Kemudian yang saya hormati Abangda Tengku Haji Umar Rafsanjani. Kemudian juga yang saya hormati Bapak atau Abangda kita Tengku Zainuddin Bibit, serta saudara saya Bang Tusudan biasa dipanggilnya. Kemudian juga sahabat saya Mongwela. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meringankan langkahnya hadir di Kiryat Murai Hotel ini. Jadi seperti disampaikan oleh MC tadi bahwa ini memang program rutin yang kita laksanakan sudah cukup lama dan insya Allah akan terus kita laksanakan agar ada juga perhatian dari kami di sini sebagai dunia perhotelan juga turut membantu dalam syiar ataupun beberapa kajian ilmiah tentang agama Islam. Pesan yang ingin saya sampaikan kali ini juga mohon kiranya Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mendoakan agar kondisi COVID-19 ini segera berakhir. Perlu Bapak Ibu ketahui, walaupun hotel ini tidak tutup, tapi kita dari mulai Februari tahun lalu betul-betul merasakan dampaknya. Ya, kita harus tetap memberi gaji 100 orang, di mana 75% adalah saudara kita asli Aceh. Jadi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kita tetap berusaha untuk bertahan agar hotel ini tidak tutup. Dan yang terakhir, bantulah kita semua dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya, walaupun mungkin di antara kita sudah divaksin, tapi itu tidak jaminan bahwa setelah vaksin tidak akan kena. Itu tidak jaminan. Jadi tetap harus namanya pakai masker, ya, rajin cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah hukumnya wajib kalau memang kita betul-betul perhatian pada kesehatan kita dan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terus berkomitmen dalam menjaga kerjasama yang baik, membantu dan mengizinkan jalannya pengajian bersama di Kota Banda Aceh di Kiryat Murai Hotel Aceh. Hadirin yang berbahagia, mari kita doakan semua keberkahan disertai dan diberi oleh Allah kepada Kiryat Murai Hotel Aceh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti bersama kajian rutin bulanan Majelis Pengajian Tasawuf Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh di malam berbahagia ini dengan tema Ibadah Kuat, Maksiat, Lancar, Sebab dan Solusinya bersama Guru Mulia Dr. Tengku Haji Sirajuddin Saman MA yang merupakan pimpinan Baru Hamzahul Anwar. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kami mengharapkan mari kita ikuti dan berhubungan dan bersabarkan bahwa tujuan malam yang berbahagia ini tidak ikut menjaga lagi dan melarang diri dan mengabari dunia. Bagi Bapak Ibu yang ikut menyaksikan
Juga kami persilakan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan di kolom komentar ataupun dapat menghubungi sumber berita yang ada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, untuk berlangsungnya pengajian dengan hikmat di malam yang berbahagia ini, kita undang moderator kita yang berbahagia. Telah hadir guru kita yang mulia. Beliau merupakan satu perguruan tinggi dengan Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA di Sudan, dan beliau merupakan kandidat doktor pendidikan bahasa Arab di Sudan. Kita sambut Tunku Haji Hasanuddin MED yang saat ini juga beliau merupakan Direktur Daya Mini Aceh. Kepada Tung Sudan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta lana. Puji beserta syukur, mari sama-sama selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah selalu memberi kita hidayah, karena hidayah ini adalah ridha Allah. Jadi yang datang ke sini adalah yang mendapatkan hidayah. Makanya kata Umar bin Khattab, lu lebih hidup hangga bukan doa daripada hanya kejuk hidayah, karena hidayah itu muncul daripada cahaya kebaikan. Dan kita selalu syukur kepada Allah, karena Allah telah memberi kepada kita nikmat. Walaupun kita selalu berbuat maksiat, tapi Allah tetap sayang katanya. Walaupun kita tak bukan maksiat, padahal umur kita itu paling sedikit, paling singkat itu 63. Padahal ibadah kita juga itu enggak cukup, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menjanji sayang katanya. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mewasiatkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Di barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Alangkah ruginya manusia nanti di hari kiamat. Allah telah memberi kepada kita itu 8 surga, tapi kita lewat 8 surga itu la neraka menuju. Itu alangkah ruginya kita kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya berbanyak, kita selalu memperbanyak selawat. Walaupun kita tidak ada modal, hanapel itu benar selawat, karena selawat itu adalah banyak kali khasiatnya. Banyak kali, karena kalau kita berbanyak berselawat itu, cahaya kebaikan akan selalu muncul. Dan juga ada yang mengatakan, saya baca di kitab, orang yang itu banyak baca selawat itu dapat menyembuhkan penyakit. Banyak ini khasiat-khasiatnya, maka sungguh rugi ada orang yang mengatakan selawat itu bid'ah. Padahal itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang pada yang mengatakan tentang berbanyak selawat. Apalagi kita nanti di hari kiamat, kita butuh kepada Rasulullah, syafaat beliau. Jadi barang siapa yang banyak berselawat, pasti Allah itu akan dikenal. Pasti kita ini akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Walaupun di dunia ini, walaupun kita jauh dengan beliau, tapi dekat di hati dengan beliau. Jadi nanti di pada masa menyertanya oleh selawat yang kedua itu Mustafa gitu. Karena nanti karena faedah banyak bersalawat keduri memang. Kemudian yang saya hormati Pak Bambang selaku manajer hotel yang selalu membahagiakan warga Banda Aceh, dan insya Allah dengan selalu membahagiakan warga Banda Aceh,
nanti akan juga datang orang-orang yang selalu membahayakan Bapak nanti. Karena apa? Karena kita membahayakan orang, nanti orang lain akan juga datang membahayakan Bapak. Apa makanya banyak tamu nanti begitulah. Karena itu kan rezeki orang baik begitu. Nah, jadi kemudian yang saya muliakan Abi Umar selaku Rastafi, saya lihat beliau itu semakin hari semakin ganteng. Begitu juga Abi Zainuddin semakin hari semakin muda. Begitu juga Buya Waila semakin hari semakin ganteng. Begitu juga tim-tim lain saya itu semakin hari semakin ganteng. Walaupun mereka itu jelek, tapi itu bukan karena memang hakikatnya mereka itu jelek, tapi nampaknya itu nampak kegantengannya itu karena apa? Karena kebaikannya itu. Jadi lama-lama kita melihat orang itu ganteng, bukan karena siapa itu karena wajahnya, tetapi apa? Karena kebaikannya. Jadi langsung tersinar jadi begitu. Jadi ini mungkin 5% kegantengan, karena yang jelas itu kegantengan Nabi Muhammad SAW itu 50%, Nabi Yusuf 25%, kemudian dibagi-bagi ke kita, dibagi ke Abi Mustafa, Abi Umar 5%, Pak Bambang 5% kegantengannya, beliau maju. Terima kasih. Mungkin ini apa namanya itu orang yang semakin yang jelek itu tetap jelek, tetapi karena kebaikannya kan karena kebaikan yang selalu, jadi akan nampak muncul kegantengannya. Begitu juga ibu, kan? Begitu juga ibu. Artinya kalau mau cantik itu kebaikan yang bagus. Jadi insya Allah nanti ibu di belakang wanita, di belakang Sayyidah Fatimah Az-Zuhra nanti. Insya Allah, amin. Kemudian yang saya muliakan dan saya banggakan, moderator itu pemateri kita. Ini pemateri doktor. Dokter mungkin kalau sudah dokter itu pembicaraan beliau itu wajib kita dengar. Maksudnya apa yang keluar itu adalah hukum, itu dokter. Dokter itu seperti dokter. Dokter itu kalau memang sudah apa itu kita sakit, pasti dokter itu memberikan obat. Yang obat itu pasti pahit. Begitu juga kita dalam dunia ini Allah kasih ujian, pahit memang. Tapi nanti akan merasa manis. Nanti insya Allah nanti akan dibahas langsung oleh pakar kita kuat. Nanti ibadah si kuat, maksiat lancar. Ibadahnya, kuatnya, lancarnya, maksiat. Jadi kadang-kadang orang banyak melakukan ibadah, tapi maksiat, pak salah, ubah semayang, ubah hati, di mana salahnya? Ya kan kadang-kadang peci ngok-ngok ke dia. Itu kadang-kadang. Jadi beliau selalu melakukan maksiat. Itu apa di mana salahnya? Nanti akan dibahas langsung oleh guru kita bersama. Mungkin solusi, mungkin di ridaknya sudah nampak solusinya, banyak kali solusinya. Insya Allah nanti akan dibahas langsung oleh Dr. Zainuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan, guru-guru saya ini, boleh dikatakan semuanya ini guru-guru saya nih, guru dan sahabat saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai kita semua. Yang saya muliakan semuanya, baik bapak-bapak, Abu Zainuddin, Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, Abu Haji Umar Afsani, Ketua Tastafi Kota Aceh, Abu Sudan, Abu Mustafa, Abu semuanya insyaAllah. Mudah-mudahan semua sudah punya anak. Dan yang saya hormati saya terkejut tadi dikatakan saya
sebagai pakar. Padahal saya masih juga belajar, masih mencoba memperbaiki diri. Mudah-mudahan saya dan kita semua berhasil menjadi hamba Allah yang baik. Sentral dari semua kegiatan manusia adalah hati. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum apa yang terjadi hari ini, Rasulullah sudah mengingatkan bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya, lahir batinnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu tidak baik, maka akan lahirlah keburukan-keburukan dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, dari tangannya, dari tindak tanduknya, dari kebijakannya, dari semuanya. Kemudian Rasulullah tutup hadis ini, ala wahyal qalbi. Ketahuilah bahwa sesuatu yang dapat menyebabkan orang menjadi baik dan menjadi tidak baik adalah hati. Dan ketika berbicara hati, saya rasa ini merupakan satu masalah yang berat, satu pembahasan yang maha sulit. Karena dari hati, orang yang kaya, kalau hatinya tidak baik, dia akan merasa sombong. Dia akan merasa orang lain rendah. Orang yang punya jabatan tinggi, akan memandang anak buahnya atau orang-orang di bawahnya itu tidak ada harga sama sekali. Semua orang akan rusak. Kaya, miskin, punya jabatan, pegawai biasa, bahkan pegawai rendahan akan rusak kalau hati tidak baik. Dan ini juga menjadi penentu seseorang itu ketika dia melakukan ibadah, terhindar dari maksiat, atau dengan dia melakukan ibadah, maksiatnya jalan terus. Dari hati nanti akan muncul keikhlasan. Dari hati akan muncul apa penyebab ibadah itu dilakukan. Ya, kita sama-sama maklumlah. Ketika setahun menjelang pilkada, itu banyak dermawan. Banyak dermawan yang datang, mungkin bagi-bagi sarung, bagi-bagi mukena, bagi-bagi kompor gas, bagi-bagi program, bagi-bagi janji. Dan mungkin 90 sekian persen dari dermawan itu tidak berangkat dari hati, tidak berangkat dari ketulusan ingin membantu orang yang susah. Tapi ada satu harapan, agar apa yang telah dia keluarkan hari ini bisa kembali dengan suara yang banyak. Apa yang dia bagi hari ini bisa kembali dengan kursi empuk. Agar apa yang dia bagi hari ini dapat kembali dengan mendapatkan jabatan selama 5 tahun, dengan mendapatkan gaji yang luar biasa, kemana-mana ditanggung negara, kemana-mana dikawal mungkin, dan maka ketika kita simpulkan baik dan tidak baiknya manusia, sentralnya adalah hati. Baik dan tidak baiknya manusia, sumbernya adalah hati. Maka mari kita rawat hati ini, agar hati kita tidak gelap. Sebab ketika hati menjadi gelap, maka ibadah yang dia lakukan, banyak ibadahnya, tapi tidak berkualitas. Ibarat orang memiliki batu itu banyak sekali. Mungkin sampai 10 truk, 100 truk. Tapi tak ada harganya dibandingkan dengan satu butir berlian. Satu butir berlian yang kecil, yang bisa membeli mungkin ratusan bahkan ribuan truk batu yang dimiliki oleh orang lain. Begitulah kira-kira ibarat hati. Maka hati ini perlu kita jaga, hati ini perlu kita rawat. Saya insya Allah berusaha, dan kita semua mudah-mudahan berusaha juga merawat hati ini, dan mudah-mudahan kita semua berhasil.
Ibnu Mas'ud berkata, penyebab hati seseorang menjadi gelap ada 4. Bila salah satu ini ada pada seseorang, maka dia akan malas ibadah, akan rajin maksiat. Atau imbang, ibadahnya rajin, maksiatnya rajin. Ini kalau hati telah dihinggapi oleh 4 penyakit ini, oleh 4 hal ini. Pertama kata Ibnu Mas'ud, penyebab gelapnya hati adalah seseorang mendapatkan harta tanpa pertimbangan halal dan haramnya. Makan, yang penting makan dengan tidak mempertimbangkan halal dan haramnya. Memiliki harta dengan tidak ada pertimbangan, ini boleh atau tidak, ini milik saya atau milik orang. Ada perkara besar yang oleh sebahagian umat saat ini menganggapnya kecil. Padahal ini perkara besar, yaitu suka tidak berada di tempat kerja, tapi tidak mau gajinya dipotong. Yang dia senang, dia berada di tempat kerja sebentar, tapi gajinya full. Jam 7.30 sudah berada di kantor. Pencet absen. Terima kasih. Sudah masuk. Setelah pencet absen, dia keluyuran kemana-mana. Mungkin dia ke kafenya, kalau dia punya kafe. Dia ke kebunnya, kalau dia punya kebun. Atau dia pulang ke rumah, jemput anak untuk antar ke sekolah. Jam 9 selesai di sekolah, baru balik ke kantor. Setengah 10 dia berada di kantor. Setengah 11 keluar lagi, jemput anak di sekolah, antar ke rumah. Setelah dihitung, begitulah aktivitasnya setiap hari. Dia tidak mempertimbangkan bahwa gaji yang aku ambil setiap bulan sebahagiannya gaji yang haram. Bahwa penghasilan yang aku peroleh setiap bulan sebahagiannya 40%-nya atau 20%-nya bahkan 50%-nya adalah penghasilan yang tidak halal. Bekerja tidak full, tapi gajinya full. Dia mendapatkan penghargaan dari negara karena dia pegawai teladan, tapi teladannya pencet absen. Hanya teladan di pencet absen. Ini saudara-saudaraku sekalian akan menyebabkan hatinya menjadi gelap. Dan yang paling menyedihkan, yang paling membuat kita khawatir, dia nanti bertobatnya mohon maafnya kepada siapa? Kalau kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang bekerja di hotel ini, insya Allah mudah. Mungkin saya tidak menuduh. Kadang seharusnya masuk jam 8, tapi masuknya jam 8.20. Karena ada hal pribadi di jalan, insya Allah mudah. Kalau ini di hotel ini ada penanam sahamnya, ada pemilik sahamnya, katakanlah ada 4, jumpai mereka, Pak, saya akan pensiun, saya akan pindah tugas, atau saya minta berhenti. Selama saya bekerja, mungkin saya telat masuk, mungkin saya salah menggunakan fasilitas yang ada di hotel ini. Saya gunakan untuk kepentingan pribadi, maafkan saya Pak, maafkan Ibu, maafkan saya Bu. Dia menjawab, oh tidak apa-apa, selesai. Tapi bagi pegawai dia mohon maaf kepada siapa? Yang menggaji pegawai itu pada hakikatnya adalah rakyat melalui pajak-pajak yang dibayarkan setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap bulan. Untuk menggaji pegawai-pegawai yang digaji, semuanya termasuk polisi, tentara, hakim, guru, pegawai kantor. Ketika kita bekerja di kantor provinsi, berarti yang gaji kita kalau di Aceh seluruh rakyat Aceh. Tadi itu bukan hablum minallah, itu hablum minan nas. Sanggupkah kita datang ke setiap orang Aceh, setiap rumah, ketika pensiun nanti orang-orang yang bekerja di kantor gubernur? Kalau dia seperti tadi, orang-orang yang bekerja di kantor-kantor apa yang di Aceh, yang di provinsi Aceh,
datang. Pak, saya sudah pensiun. Bu, saya sudah pensiun. Bang, saya sudah pensiun. Dek, saya sudah pensiun. Selama saya kerja, saya sering pencet absennya jujur, tapi di kantor tidak jujur. Maafkan saya ya. Oh ya Pak, tidak apa-apa, kami maklum, alhamdulillah. Datang lagi ke rumah lain. Kau habis mau kerja, mati dia. Tapi banyak orang tidak mau tahu itu. Oh, sebagai tukang, atau sopir. Ini saya pernah lihat dulu, tapi saya tidak kenal. Ketika saya diundang ceramah ke Aceh Selatan, saya pakai L300 karena jauh, berpikir kalau pakai mobil sendiri tak sanggup. Pakai L300, penumpang penuh, bahkan 12 orang. Tapi ini istilah repas. Jadi ada catatan dari loket jumlah penumpang berapa ditulis 8. Jumlah penumpang 12. Bahkan kami duduk 4 orang di belakang sopir. Besar. Yang lain kemana? Saya yakin firasat saya mengatakan itu masuk ke kantong sopir. Laporan kepada pemilik mobil 8. Padahal 12. Nanti dia dapat gaji lagi. Tanpa pertimbangan halal dan haramnya. Oh, dia sebagai tukang bangunan, sebagai tukang apa misalnya, digaji harian. Begitu ada pengawas, lancar. Tapi ketika pengawas tidak ada, bolehlah banyak merokok, banyak makan kue, banyak istirahat, banyak main telepon, banyak WA-an, banyak. Ketika pekerjaannya semakin lama selesai, semakin banyak gajinya. Seharusnya siap 20 hari, sekarang siap 30. Tanpa pertimbangan halal dan haram, itu akan menyebabkan hati menjadi mati dan gelap. Tak suka ibadah. Kalau hati sudah sangat mati, ini saya mungkin sebagai senter untuk saya sendiri. Saya nanti akan periksa apakah hati saya sudah mati atau tidak. Kalau bisa saran saya kepada kita semua, sudah mati hati kita atau belum? Jangan-jangan kita merasa hati kita hidup, kita baik, padahal hati kita telah mati. Ketika kita melihat jenazah, kita tidak bisa sadar bahwa kita akan mati juga seperti dia. Akan meninggalkan semua yang dimiliki seperti dia. Pangkat yang ada diganti oleh orang lain seperti dia. Rumah yang dia tinggalkan akan menjadi milik orang lain seperti dia. Tak ada kesadaran itu, berarti itu menjadi tanda hatinya sudah benar mati. Di depan orang meninggal masih bisa tersenyum. Di depan orang meninggal masih bisa lucu-lucuan, SMS dengan teman, WA-an dengan teman, atau selfie dengan teman, masih bisa lucu-lucu. Dia tidak menjadikan itu sebagai pelajaran, maka hatinya telah mati. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengingatkan kita, kafa bil mauti wa'idhah. Wahai umatku, sebenarnya cukup dengan ada orang yang meninggal di antara kamu, itu cukup menjadi pelajaran bagimu. Semua akan kita tinggalkan. Rumah besar yang kita miliki sekarang, bagi bapak-bapak yang memiliki rumah besar sekarang, hati-hati kalau tidak ibadah. Hati-hati kalau lupa ke alam kubur. Kalau bulan depan kita mati, bulan depan selesai, istri yang ditinggalkan setelah selesai iddah, kalau dia masih ada jodoh, kawin dengan laki-laki lain. Dia punya istri, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya penghasilan. Wah, lebih tinggi mungkin di alamnya. Kita di alam kubur kalau tak ada amal, siapa yang akan tolong? Siapa yang akan bantu Bapak Ibu? Anak kita banggakan. Apakah dia dapat menolong, akan masuk ke alam kubur, membantu kita, menahan malaikat? Apakah istri kita sayang akan tolong kita? Apakah suami yang kita sayang akan bantu kita? Tidak.
Sejauh yang saya tahu semua mereka pulang. Setelah kita dikuburkan, orang-orang pulang, keluarga kita pulang. Orang-orang pulang, anak yang paling kita sayangi, anak yang kita berkorban mati-matian untuk dia, pulang. Tinggallah kita, tak ada lagi AC, tak ada lagi spring bed, tak ada lagi selimut, tak ada lagi. Semua tanah, kiri kanan tanah, atas bawah tanah. Ketika tanah sudah tubuh kita ditimbun, kurang padat, dipijak-pijak. Lalu kemana kebanggaan yang kita banggakan selama ini? Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau hati kita hidup, insya Allah minimal kita akan ingat ini. Kata Rasulullah SAW di hadis lain, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghilangkan seluruh kelezatan padamu, sesuatu yang akan menghilangkan seluruh kenikmatan padamu, sesuatu yang akan menghilangkan semua yang kau banggakan padamu. Apa itu? Yaitu mati. Saya pernah baca bahwa Khalifah Utsman radhiyallahu an, salah seorang khulafaur rasyidin, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, ketika melihat jenazah diusung, beliau pingsan. Melihat jenazah orang diusung di jalan, beliau pingsan. Setelah sadar ditanyakan, setelah beliau sadar ditanyakan, ya mungkin kalau bahasa kita Tuan Syekh, Abuya, Abu, Abi, atau Khalifah, wahai Khalifah, apakah Khalifah sakit? Apa yang membuat engkau pingsan? Tidak, sahabat-sahabatku, aku tidak sakit, aku segar. Tapi aku pingsan, aku membayangkan, andaikan yang diusung itu adalah aku, dan andaikan setelah aku diusung tak ada satupun amalku yang diterima Allah. Andaikan setelah kematianku dosa-dosaku tidak diampuni oleh Allah, bagaimana nasibku di alam kubur nanti? Bagaimana nasibku di akhirat nanti? Pingsan. Kenapa? Karena hati beliau hidup. Orang yang telah merasa dirinya hina, maka Allah muliakan dia. Orang yang merasakan dirinya rendah, Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi orang yang merasa sombong, Allah akan hinakan dia. Kita lihat Firaun. Saya belum pernah ke Mesir. Mungkin Abu Sudan sudah pernah melihat jasad Firaun. Abi Umar sudah pernah melihat langsung jasad Firaun, bagaimana dihinakan oleh Allah. Karena dia sombong. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang merasa rendah, yang merasa hina, tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya paling tinggi, Allah akan angkat derajatnya. Tapi orang yang merasa sombong, merasa dia paling hebat, merasa dia paling banyak sekali paling, maka Allah akan jatuhkan. Firaun, bagaimana sombong Firaun? Di depan mata hidayah, di depan mata mukjizat. Ketika Firaun melihat bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika awal-awal datang Nabi Musa menjumpai Firaun, sebenarnya Firaun hatinya sudah berkata Musa benar. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Firaun, kalau engkau benar seorang nabi, apa tandamu? Kalau engkau benar seorang rasul, apa buktimu? Apa mukjizatmu? Nabi Musa keluarkan tangan beliau yang bercahaya, yang bersinar seperti lampu, bukan seperti lampu, yang mata tak sanggup menatapnya. Kalau lampu masih sanggup. Cukup Musa, cukup. Setelah tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu tangan yang seperti lampu sorot yang sekian ratus ribu watt. Apa kata Firaun dengan sombongnya? Memang di tubuhmu sihir banyak sekali Musa. Kalau engkau memang hebat, ku tantang engkau. Sombong. Panjang ceritanya, saya yakin kita sudah sama-sama maklum.
ketika pengikut Fir'aun keluar ke lapangan, mereka masing-masing melemparkan benda yang mereka pegang menjadi ular. Pada saat itu Nabi Musa merasa agak takut, tapi datang Jibril mengatakan, Musa tak usah takut, tak usah takut, tongkat yang ada di tanganmu, lempar. Dilemparkan menjadi ular besar, menghisap sekali hisap semua ular yang disihir oleh penyihir-penyihir Fir'aun, sehingga mereka semua tersungkur, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Muncul lagi kesombongan Fir'aun. Padahal di hatinya sudah, oh ini nampaknya Musa benar. Tapi karena sombong, muncul lagi, kalian beriman kepada Musa sebelum mendapat izin dariku, akan kusalib satu persatu kalian ini. Dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali, jangan terlalu melebar, bahwa hati kalau hidup insya Allah ingat mati. Maka nanti kita bisa tanya-tanya, saya ingat mati tidak? Bangun rumah besar tidak dilarang, saudara-saudaraku. Kita umat Islam kaya tidak dilarang. Andaikan kaya salah, sungguh Nabi Sulaiman yang pertama sekali salah. Andaikan kaya itu salah, sungguh Nabi Ibrahim itu salah. Nabi Ibrahim punya harta Masya Allah luar biasa sekali. Nabi Sulaiman kita sama-sama tahu bagaimana hebatnya Nabi Sulaiman. Punya istana bersulamkan emas. Kemana-mana Nabi Sulaiman tinggal dulu di atas kursi, tinggal panggil angin, bawa aku ke tempat ini, lalu angin terbangkan Nabi Sulaiman. Kita boleh kaya, tapi saya loncat yang ke terakhir dulu, yang keempat. Nanti kan ada 4. Saya loncat yang keempat dulu. Yang menyebabkan hati mati yang, atau kita ganti saja nomor yang kedua, tulul amal, panjang andai-andai, panjang angan-angan, panjang andaikan. Tidur malam, tangannya di atas kening. Kalau nanti saya kaya, bikin rumah 3 lantai, kolam renang di lantai 3, lantai 2, lantai 1. Istri tambah lagi jadi 2. Itu tulul amal. Padahal gajinya 1 bulan 1 juta. Tapi dalam pikirannya punya mobil Alphard, punya mobil Toyota Harrier, punya mobil apa? Banyak sekali. Penghasilannya 1 juta 1 bulan. Untuk makan saja hampir tak cukup. Oh, andaikan aku nanti punya rumah, punya uang yang banyak, aku akan pasang di leherku kalung sebesar roda becak. Itu juga akan mematikan hati. Maka orang-orang tua kita Aceh dulu menitip pesan yang saya rasa Masya Allah bagus sekali. Dajak balaku linggang, damu pinggang balaku iya, dangui balaku dubung, tapajo balaku ada. Itu sebenarnya pesan Rasul. Cuma di Aceh kan. Dajak balaku linggang, damu pinggang balaku iya. Artinya gaya kita berjalan sesuai kita. Kain yang kita pakai sesuai kita. Makanan yang kita makan sesuai kita. Ya kalau hari ini ada kangkung, bismillah kangkung itu. Kalau besok dapat daging, dapat daging, bismillah daging itu. Tidak dilarang. Tapi menjadi seorang yang malu, tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki, dia punya sendal swalu. Lalu diajak teman, yuk kita ke Medan yuk. Aduh sebentar ya. Datang ke temannya, pinjamin sendalnya dong. Mau kemana? Mau ke Medan. Dapat 1 diradu. Oh celana gak pantas. Datang ke teman yang lain, pinjamin celananya dong. Dapat lagi 1. Fafo kalau dulu. Sekarang saya tidak tahu apa celananya paling bagus. Bajunya juga, tali pinggangnya juga, kacamatanya juga, petinya juga. Jadi bergaya hebat, semua punya orang. Sendal punya orang, celana punya orang, baju punya orang, semua punya orang. Sampai sisir pun punya orang. Waktu kami muda sama Sudan dulu, pakai sukur. Ada sisir di belakang, belum baju dalam, kaki sukur, mukuai mau jauh. Sukur tansu. Kalau itu nggak ada, nanti dong. Coba bayangkan. Maka hidup kita hari ini, mau miskin, mau kaya, mau sedang, silakan.
Tapi kita harus tanya, kalau saya mati, apa saya seperti ini atau saya lebih rendah dari ini? Sehingga muncul semangat kita, Bapak Ibu sekalian. Misal, setelah azan subuh, sudah masuk waktu subuh, tadi saya dibisikkan ada diskusi dulu, tapi sudah panjang sekali ya. Atau saya sambung 2 menit lagi, 2 menit lagi. Setelah azan subuh, Bapak Ibu sekalian, sebelum salat subuh, ada salat sunat sebelum subuh. Sebelum salat subuh maksudnya. Ada salat sunat yang sebelum salat subuh. Setelah azan subuh, sebelum salat fardu subuh, salat sunat dulu sebelumnya, yaitu salat fajar namanya. Karena tidak ada salat sesudah salat subuh, tidak disebut qabliyah. Kalau isya ada sebelum, ada sesudah. Yang sebelum disebut qabliyah, yang sesudah disebut ba'diyah. Itu kalau bisa jangan tinggalkan. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar jauh lebih utama pahalanya bila dibandingkan dengan harga bumi beserta isinya. Bila dibandingkan dengan semua yang ada di bumi ini, masih lebih hebat, masih lebih dahsyat pahala salat sunat fajar 2 rakaat tadi. Muncul insya Allah. Jadi sekarang yang perlu kita pikirkan, saya dan kita semua, bagaimana hati kita ini menjadi hidup. Bagaimana hati kita tidak mati. Bagaimana hati kita ini punya nur. Tidak gelap. Tidak berpikir usiaku panjang. Aku baru saja pulang dari Malaysia. Aku sudah scan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sehat. Ginjalku sehat, jantungku sehat. Semuanya sehat. Saraf-sarafku sehat. Apa ada jaminan dengan tidak ada penyakit akan hidup sampai besok? Saudara-saudara kita yang meninggal di saat korban pesawat Sriwijaya beberapa hari yang lalu, itu semua mereka sehat. Kalau tak sehat tak boleh naik pesawat. Kalau tidak sehat tidak diizinkan naik pesawat. Sehat. Mereka tidak menduga ajal mereka di sana. Sama seperti kita semua sekarang. Kita tidak tahu di mana ajal kita. Apakah turun sebentar lagi? Tersandung batu, jatuh, meninggal. Saat turun, mutubek mati. Walaupun biasanya pintu lift itu otomatis, ketika ada orang dia sedang tertutup, dia buka lagi. Siapa tahu dia koslet, jupet, mati. Selesai, tak ada lagi kesempatan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita beribadah seperti ulama tak sanggup mungkin. Saya baca sejarah almarhum Abu Dawali, menangis saya. Ya Allah, jauh sekali saya ini, jauh sekali ya Allah. Kalau ibaratnya ibadah beliau sebesar bumi ini, mungkin ibadah saya baru sebesar 1 butir pasir. Di mana malam mulai habis maghrib beliau ngajar. Kadang sampai jam 11 malam, begitu diceritakan oleh orang-orang yang pernah belajar pada almarhum. Jam 11 selesai ngajar, pulang tidur, tapi jam 12 malam sudah dalam sajadah lagi. Jam 12, berarti 1 jam, nggak sampai 1 jam tidur. Sudah dalam sajadah lagi, ibadah. Paginya ngajar lagi, jam 11 siang tidur sebentar, setengah 12 sudah bangun, sudah mandi, jam 12 siang sudah dalam sajadah lagi. Masya Allah. Saya ya Allah, saya banyak sekali tidur ya Allah. Saya banyak sekali lalai ya Allah. Nah, maka karena kita tak sanggup, kita curi-curilah. Ini istilah saya, curi-curi. Ibadah-ibadah yang ringan, salat duha. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak saya pegawai hotel, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir semua, salat duha ini bukan milik ustaz. Salat duha ini bukan milik kiai. Salat duha ini milik kita semua. Bayangkan, saya rasa saat hotel ini dibangun sebesar ini, saya rasa tak cukup waktu 1 tahun Pak Jam, ya. 1 tahun lebih. Dan mungkin puluhan miliar. Puluhan miliar, saya tak tahu berapa harganya. Mungkin puluhan miliar baru siap sebesar gedung ini. Itu di dunia. Tapi di akhirat, Masya Allah, saya baca dalam kitab Jauharul Mawhub, ya, 1 menit lagi. Saya baca di kitab Jauharul Mawhub bahwa orang yang salat duha 12 rakaat, 6 kali salam,
6 kali salam 12 rakaat. Orang yang salat Tuhan sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangun untuk dia satu istana yang megah di dalam surga. Setengah jam. Istana itu tidak sebanding dengan hotel kita ini, maaf. Saya bukan merendahkan hotel ini. Istana yang Allah bangun di surga tak ada bandingnya. Bangunan di surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbayang dalam hati dan pikiran seorang pun. Seperti itu indahnya bangunan di surga. Cuma dengan modal 12 rakaat salat Tuhan. Insya Allah kalau hati kita sudah hidup, sanggup seminggu sekali. Bila perlu ajak keluarga kita di rumah untuk beristirahat. Saya simpan 2 dulu karena itu sudah cukai-cukai saya. Mungkin ada apa yang beliau ingin sampaikan. Saya persilakan kepada Abu itu sudah. Terima kasih kepada Abu Dr. Sirajuddin yang mengupas dengan sangat jelas. Jadi dapat kita ambil dari intisarinya kenapa rajin beribadah atau kuat beribadah tapi maksiat dengan tidak. Yang pertama hati, karena hati itu muara semua maksiat itu dari hati. Kalau hati baik, yang mandung baik. Hati itu bagaikan raja. Kalau raja beres, yang prajurit ikut yui. Nyamban, menyo hati leh, mandung leh. Makanya sumber penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, macam mandung leh kan, yang hati. Jadi coba kita kaji di hadis-hadis itu, semua penyakit yang hati. Jadi penyakit hati memang luar biasa. Karena penyakit hati luar biasa. Jadi semua maksiat itu bersumber dari hati. Punya hati hampa, yang mandum hampa. Kemudian yang kedua, makanan hampa, makanan Tuhan. Makanya kadang-kadang udah terpejung si kambing ini adalah tinggi itu. Yang mungkin karena si kambing Tuhan. Yang ngaruh bukan salah Nabi salah si kambing tidak. Karena Rasulullah itu suka makan daging kambing, ya kan? Mungkin karena apa? Mungkin karena ada subhat atau ada haram, ya kan? Atau pempeni lah. Nah, jadi dapat apa itu? Dapat membuat kita itu lalai melakukan ibadah. Artinya ibadah lagi tapi maksiat. Mungkin lagi biasa. Kemudian celengit, terlalu lama. Dengan panjang cita-citanya celengit. Silakan celengit. Ya kan? Silakan jalannya. Silakan kita berusaha, silakan. Jadi jangan lupa tidur. Kenapa? Allah itu tidak tidur. Jadi kita biuni, ya kan? Allah negeri, yang ibadah Allah kan? Allah negeri. Bukan lagi ayat kursi, negeri Allah. Tapi dia biuni, wah urusan madung urusan Allah. Yang malingnya perintah, ini juga. Silakan Allah biar Allah yang jaga. Yang baik, jadi dia menang. Yang baik. Jadi heboh, ya kan? Heboh. Kemudian timbul pertanyaan bagi gereja, wah tapi rezeki lancar, ya kan? Urang bukan maksiat, rezeki lancar. Kita jodohlah kalau datang mayang ni itu rezeki urang. Padahal dari Allah Taala, kau yang taat, le rezeki. Kau yang taat, le rezeki. Tapi yang taat, rezeki. Yang tiba, ya kan? Yang timbul penyakit, kita pakai ini di sini, kan? Ini kebayang tapi rezeki lambat dah. Kan ini maknanya luar biasa. Tapi rezeki pun cair. Nah, jadi nantilah, ya kan? Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin ini ada tiga inti saya. Yang pertama, karena kita penyakit hati. Yang kedua, makanan nantilah. Yang ketiga, panjang cita-cita. Makanya adalah kami lebih kan, ini adalah tingginya mungkin nanti 4. Oke, mungkin kita buka sesi yang pertama, sesi bertanya. 2 orang kaum Adam, 2 orang kaum Hawa. Silakan.
mungkin Pak yang apa Pak Nayan yang terusi royo waduh jadi royo dapet untuk terusi paling nagba malam yang jadi Pak yang apa insyaallah akan kupas royo nyo ahli solusi royo. Oke silakan. Oke yang kurang silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaznya Tunggu dulu ada pingin ya, Pak Yahya dengan kita tunggu dipersilakan oleh moderator ya. Oh. Tunggu lihat atau tunggu kawan. Oke langsung Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, misalnya kan pagi-pagi kita sholat sunat sudah, sholat duha sudah. Nah, besok kita pergi ngaji sampai jam 12. Nah, begitu jam 12 kita ada undangan tempat teman. Sampai ke situ di undangan itu teman membuat keyboard suara gede kali apakah kita datang ke situ. Nanti itu kan kita dengar keyboard apakah itu yang termasuk ibadah lancar maksiat kuat. Itu aja Ustaz ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yo Yul jawab hari kenapa? Karena ini masalah hati. Jadi kalau masalah hati harus segera dijawab. Biar kuat ibadah, kemudian ibadah jual lancar. Silakan Pak Dokter. Saya pikir itu yang jawab. Karena masalah hati langsung dijawab. Kita tidak tahu siapa yang mulai ini dan kapan ini dimulai. Tapi yang jelas kalau kita kembali kepada sebuah sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruh dan seterusnya, falahu ajruha dan seterusnya. Siapa yang melahirkan sebuah sunnah yang baik. Arti sunnah yang baik, banyak sunnah yang tidak ada pada masa Rasul, tapi kemudian dilakukan oleh umat dan semua umat kompak bahwa itu baik. Misalnya ada orang pesta kawin, besok malam ini di rumahnya dipanggil orang-orang qari, orang-orang pandai baca Quran, diminta untuk baca Quran. Mungkin 10 juz atau mungkin 1 juz dibaca berirama atau dibaca tartib. Baca Quran baik atau tidak? Baik. Maka orang yang punya rumah itu mendapatkan pahala dan orang-orang yang mengikutinya juga mendapatkan pahala. Inilah namanya bid'ah hasanah. Itu salah satu contoh bid'ah hasanah. Bahwa sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, tapi itu baik. Apa yang disepakati oleh orang beriman itu baik, bahwa indallah husnun. Maka di sisi Allah itu baik. Jadi kalau ada orang mengatakan baca Quran tidak baik, itu saya rasa perlu diperiksa dulu kejiwaannya. Tapi begitu pula sebaliknya, siapa yang menciptakan sebuah sunnah yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti dia sesudahnya. Soal kita datang tidak datang ketika misalnya di sebuah tempat diadakan keyboard dengan penyanyi yang pakaian yang masya Allah luar biasa, kita datang atau tidak, itu terserah kita. Tapi bagaimana hukum yang punya rumah yang buat itu? Kita buat pesta kawin untuk anak kita untuk mendapatkan berkah. Tapi kalau yang dilaksanakan itu maksiat, mengundang maksiat, dengan pakaian menor, dengan pakaian yang masya Allah menimbulkan birahi laki-laki, itu laknat Allah yang didapat. Tak ada rahmat. Sebenarnya walimatul ursh, pesta kawin itu untuk bersedekah supaya mendapatkan berkah. Jadi insya Allah begitu. Kalau kita mau hadir silakan. Kalau kita merasa terganggu, ya kita tidak usah datang. Insya Allah. Terima kasih. Mungkin sangat jelas jawaban daripada materi. Lebih baik kalau hal-hal yang melalaikan ibadah itu ditinggalkan.
Jadi kalau ada pesta baik dipola, kan benar ada berjanji dan benar kira. Nah, jadi lebih baik ditinggalkan karena itu dapat mendatangkan syaitan. Jadi kita dan iblis itu sama. Ilmu yang iblis itu sama, cuma beda ada badak kan. Kemudian tuh pertanyaan yang kedua silakan dari ibu atau bapak-bapak langsung bertanya. Jadi yang namanya cerita ini langsung bertanya. Cerita kali cerita di pemateri. Oke silakan. Ibu dulu. Ibu di garda depan, ibu dulu. Oke silakan. Silakan Bu. Masker boleh dibuka ya. Suaranya masker dibuka. Masker boleh dibuka ketika Ini saya ingin bertanya, bisa kita mencoba untuk berusaha meningkatkan ibadah kita. Di saat itu juga di sini kita digoda untuk melakukan kemaksiatan. Apakah itu juga datangnya dari Allah dan sebagai manusia apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih. Jauh perbuatan baik dan buruk apakah itu datang dari Allah atau datang dari kita? Silakan pada Prof. Ini masalah hati ini mungkin nggak sadar langsung, jadi langsung dengan pada Prof. Ini masalah hati. Jadi hati itu nggak bisa dijual, itu diginjal. Kalau kita itu bisa melakukan tulang rusuk wanita itu di sini dan rusuk. Jadi makanya yang buat laki-laki itu wajib melindungi hati. Kalau hati itu tidak bisa dijual, kalau ginjal bisa dijual. Oke, silakan. Yang paling besar nilainya di sisi Allah itu usaha, Bu. Usaha kita. Saya rasa kalau kita ukur-ukur bagaimana iman saya hari ini, bagaimana iman kita hari ini, jauh daripada iman yang diharapkan oleh Rasul. Mungkin jauh. Ibadah kita, saya bermimpi ingin sekali khusyuk dalam salat, tapi nggak dapat. Nggak dapat khusyuk seperti khusyuknya sahabat, nggak dapat khusyuk apalagi seperti khusyuknya Rasulullah. Tapi saya berupaya. Kita berupaya ketika salat melihat ke tempat sujud. Di usaha kita itulah nilai yang paling besar di sisi Allah. Kita ingin berbuat baik, datanglah godaan ini, godaan itu. Jangan-jangan datang godaan itu dari orang paling dekat dengan kita. Kita mulai pegang Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Datang zombie sampai mah sejak kapan? Saya protes. Itu godaan. Lanjut. Nah, di usaha itu nilainya. Maka ketika Nabi menyebut siapa yang bercita-cita ingin melakukan amal kebaikan, langsung ditulis satu pahalanya, Bu. Kita lakukan tambah satu, maka tekad kita harus kuat. Godaan itu datang, kita coba lawan dengan semampu kita. Insya Allah begitu. Dari Bapak, silakan. Maunya jadi Umi. Masker di lepas kanan. Biar terang suaranya. Enggak apa? Silakan. Langsung bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin. Langsung pertanyaan Nabi Uno boleh bahasa Indonesia punya bahasa Indonesia. Terserah bahasa Indonesia, lebih bahasa Indonesia, bahasa nasional. Tadi kata Abi, 4 penyebab hati seseorang gelap. Kata Ibnu Mas'ud ya, disampaikan oleh Abi tadi. Jadi yang pertama, mendapatkan harta dengan tidak memikirkan halal atau haramnya. Terus yang kedua, panjang andai-andai ya, atau cek langit. Tadi mungkin 2 lagi belum disampaikan ya. Bolehkah 2 lagi disampaikan segera mungkin? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung silakan.
Ini nampaknya itu baru tunangannya 1 bulan tapi minta segera. Baik, saya coba sambung barang 2 atau 3 menit kita persingkat supaya kita nanti ada waktu lagi berdiskusi. Karena kita akan interaksi sampai jam berapa Pak ya? 10.30 ya. Kita punya waktu 35 menit lagi. Kita usahakan on time. Yang ketiga, suhbatul zalimin, berteman dengan orang zalim, bersahabat karib dengan orang zalim. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak menduga dirinya zalim. Siapa orang zalim? Orang yang paling zalim adalah orang yang melawan Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang dengan berani melawan Allah. Berani tidak salat, berani tidak puasa, berani tidak haji padahal dia sudah mampu, berani tidak bayar zakat, berani tidak lakukan perintah Allah. Maka dengan orang-orang zalim itu jangan jadikan sahabat karib. Teman karibnya orang tidak salat, berteman dengan orang zalim, mati hatinya. Teman karibnya, maaf, agen sabu-sabu, perusak orang lain, mati hatinya. Tapi hubungan kita dengan manusia jangan rusak. Bertemu dengan teman yang tidak salat, biasa bertemu siapa? Dari mana bang? Dari pasar, oh ya cukup. Tapi berteman karib, 1 bantal, 1 piring, berdua kemana-mana berdua, tidak usah. Kalau kita tidak mau, hati kita menjadi mati. Tapi kalau kita tak sayang kepada hati, silakan berteman dan akan terasa. Coba nanti Bapak Ibu berteman dengan orang-orang seperti itu, akan mulai berpengaruh kepada kepribadian kita. Terutama kepribadian yang menyangkut dengan ibadah. Prinsip kita beribadah boleh goyang. Yuk, kita ke undangan yuk. Saya belum salat duha. Salat duhanya kan bisa nanti. Ayolah kita ke undangan dulu. Tapi nggak usah pakai tapi yuk. Kaibadah, tidak ada salat duha hari itu. Hilang ibadah kita. Sedang baca Quran di telepon, cik. Ibu Fitri, maaf ya kalau ada Ibu Fitri di dalam kawannya. Assalamualaikum Bu, ini lagi baca Quran Bu. Alah, ini ada cerita penting nih, simpan dulu Qurannya. Sadaqallahul azim. Nah ceritalah sama Ibu Fitri panjang lebar, hilang baca Quran. Tapi coba kalau berteman dengan orang saleh, nanti kalau ingin hati menjadi baik, kembalikan dari tadi. Setiap harta akan kita makan, tanyakan dulu, ini halal nggak bagi saya? Ini sah nggak bagi saya? Cara kerja saya begini betul nggak? Kemudian tidak usah pandang-pandang apa yang ada dinikmati, yang tidak ada ya silakan. Kalau besok ada ya Bismillah. Sampai saya cerita, siapa tahu besok kita gali-gali sumur di belakang, gali parit di belakang, dapat emas 1 ton besar. Beli Kota Banda Aceh, bikin lapangan pesawat sendiri, silakan kalau sudah ada. Tapi sekarang jangan berandai-andai. Adakah rumahku di langit? Adakah? Nah, kemudian kalau ini hati kita baik, berteman dengan orang saleh. Bila perlu, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya bukan mengajari, hanya mencoba berikan solusi. Masing-masing Bapak Ibu berteman dengan 2 di antara kita yang sudah hadir ini. Berjanji, ayo kita saling ingatkan. Kalau saya lupa, kamu ingatkan. Kalau kamu lupa, saya ingatkan. Besok mulai jam 8 pagi, WA akan teman yang tadi sudah janji malam ini. Dek, kamu sudah salat duha belum? Dibalas belum? Oh, ayo kita salat. Sudah ingat. Kamu sudah baca Quran belum? Belum. Ayo kita baca Quran. Jadikan diri kita menjadi sahabat Al-Quran. 25 ayat 1 hari, setiap hari kita baca, kita menjadi sahabat Al-Quran. Lalu apa yang akan kita terima ketika kita menjadi sahabat Al-Quran? Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat. Dia berikan syafaat, dia berikan pertolongan, dia berikan bantuan kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang baca Quran setiap hari minimal 25 ayat. Ingatkan, saya sudah baca Quran, Alhamdulillah hari ini 40 ayat. Kamu sudah? Oh saya belum. Terpanggil. Kalau berteman dengan orang saleh, maka anggaplah diri kita ini mudah-mudahan sudah menjadi hamba-hamba yang saleh. Pilih 2 temannya, dua, saling ingatkan. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, jangan ibu-ibu nanti sesama bapak-bapak. Curiga pula bapaknya, nanti masuk SNN dari Bang Ramos. Bu,
Sudah baca Quran enggak? Pikir ada suami, ada apa sih Amos nih kirim-kirim SMS sama istriku? Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kemudian yang keberapa ya? Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, nisyanul dzunubil madiyah, melupakan kesalahan masa lalu, melupakan dosa masa lalu. Dan ini bahaya sekali. Menganggap dirinya tidak berdosa, padahal dulunya dosa banyak sekali. Dosa buka aurat, dosa melihat aurat, dosa banyak sekali dosa. Ini dosa kita bicarakan dosa dengan Allah dulu. Apalagi dosa dengan manusia. Semua kita punya dosa Bapak Ibu. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan orang yang bersalah, yang berdosa, yang baik adalah yang mau bertaubat. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian sebelum kita tidur. Tapi sampaikan dulu kepada suami, sampaikan dulu kepada istri. Tadi Ustaz sampaikan, Tunku Sirajuddin sampaikan bahwa kita harus banyak bertobat kepada Allah. Saya mulai malam ini sebelum tidur saya istighfar. Coba merengek-rengek kepada Allah. Allah senang hamba yang merengek-rengek kepadanya. Ya Allah, banyak sekali dosaku ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Kau jangan siksa diriku di neraka disebabkan oleh dosa-dosaku. Mengadu kepada Allah. Berarti kita tidak lupa kepada dosa. Tapi nanti kalau sama suami tidak disampaikan, saya khawatir suaminya bangun, saya mau kembali tidur. Sejak kapan kamu ngomong sendiri? Sampaikan dulu. Ampun, ingat dosa-dosa kita. Dan itu yang menyebabkan Nabiullah Adam mulia. Walaupun Allah sudah keluarkan dari surga, Nabiullah Adam dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi Adam tetap tidak melupakan dosa. Ketika Allah sudah murka, ukhruj minha, keluar engkau daripada surga itu. Keluar. Allah keluarkan dari surga, Allah copot semua pakaian dari surga, berarti Allah sudah murka. Tapi karena Nabi Adam tidak lupa kepada dosa-dosanya, satu kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu makan khuldi, dilarang oleh Allah. Bertahun-tahun beliau ingat. Saya baca 150 tahun Nabiullah Adam dipisahkan oleh Allah dengan Hawa. 150 tahun terus setiap hari merengek-rengek kepada Allah. Ada riwayat mengatakan yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dhunubi. Rabbi zalamtu nafsi, ya Allah aku telah zalim pada diriku, wa amiltu su'an, dan aku telah melakukan dosa yang besar. Faghfir li dhunubi, maka mohon ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Maka jangan lupakan dosa kita masa lalu. Jangan menganggap kita paling bersih, orang lain bersalah semua. Kita paling suci, orang lain berdosa semua. Tidak. Ingatlah, siapa tahu dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Jangan mentang-mentang sudah ibadah baru 2 hari ibadah, sudah merasa bangga, aku adalah isi surga. Belum tentu. Jadi itu penyebab yang keempat, hati menjadi gelap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk selanjutnya saya rasa karena ini memang sudah kita habiskan, kita bisa lanjut ke diskusi. Lebih kurang kita punya waktu 25 menit kalau saya dapat menjawabnya. Oke, terima kasih. Tadi sudah sampaikan solusinya. Yang pertama itu membaca Al-Quran. Jadi kita kalau mengerjakan baper ya. Tadi baper. Dengan jangan baper. Jadi kadang-kadang itu baper. Jadi kalau baper terbaca Al-Quran, berarti hati kita akan mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta, kalau Allah sudah cinta kepada kita, orang manusia pun akan cinta kepada kita. Punya Allah akan cinta, ada anak lelaki yang lebih jauh dengan bangga kita. Jangan benar tadi. Jadi betul, ya kan? Apalagi tadi baca Al-Quran, pendidikan membuat kita itu menjadi baper. Baper pun di baper. Baper dah. Punya baca Al-Quran kita baper, berarti yang iman kau tahu deh. Silakan belakang. Oke. Ibu baper betul. Aman. Ini benar ya. Jadi dilawan dulu.
sampai hanya daripada kudi. Nah, menuju ke hadir berhafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, tadi bercerita tentang buah kuldi. Nah, kira-kira karena sudah banyak kitab yang dibaca oleh Tuan Syekh, mohon dikasih kisi-kisi apa sebenarnya buah kuldi itu kalau di dunia ini. Satu. Yang kedua begini, berbicara tentang salat duha. Ada hadis yang mengatakan tadi bahwa kalau kita melakukan salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan hadiahkan pahala kita di surga nanti adanya istana, kan gitu, untuk memudahkan kita semua mengenai kembali. Jadi pertanyaan saya begini, Nabi melakukannya sampai 12 rakaat rutin. Pertanyaan saya adalah, baguskah adab kita menyamai ya amalan atau ibadah sesuai atau sama dengan Nabi? Pertanyaan saya masalah adab dan buah kuldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi pertanyaannya dari ibu-ibu. Oh, dua. Oke, jadi dua pertanyaan. Pertama masalah kuldi, sehingga Nabi Adam keluar daripada dunia. Makanya jangan sombong kan Nabi Adam di surga berdebit dalam dunia. Jangan sombong dengan gedayung dan doa aja syariat. Nabi Adam di surga karena buah maksiat berdebit dari surga. Silakan. Yang adalah kuldi, mungkin punya aja kuldi. Sejauh yang saya baca, tidak kompak. Para ulama tidak satu kata tentang apa itu khuldi. Ketika kita baca tafsir, ada yang mengatakan khuldi itu buah tin, ada yang mengatakan khuldi itu seperti korma, ada yang mengatakan khuldi itu buah yang lain. Jadi apa hakikatnya buah khuldi itu? Wallahu a'lam. Kesimpulannya, para ulama tafsir saja tidak berani mematok buah-buah khuldi ini. Sehingga ya saya rasa tidak ada kesimpulan pasti, tidak ada kesimpulan yang akurat apa itu khuldi. Kemudian, pantaskah kita beribadah meniru Rasulullah? Memang seperti itu diajarkan. Tapi jangan ada di hati aku sudah sama dengan Rasulullah. Ya, yang bahaya. Cuma biasa aja menyongkir ke Rasulullah, benar aku. Tapi di perkara yang lain, ya mungkin tidak mau. Sampai Rasulullah misalnya setiap selesai salat baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Dianjurkan kita menirunya. Salat Rasul juga, Rasulullah salat tahajud di malam, kita dianjurkan menirunya. Tapi jangan merasa kita sudah sama seperti Rasulullah. Insya Allah begitu. Mungkin saya tambah sedikit, tambah sedikit tentang mutamah mengikut Nabi. Mungkin coba ketiga pertanyaan. Oke, jadi bilang berapa? Kan bilang berapa tidak sekolah, tidak ini, tidak itu, bukan doktor, bukan profesor, tapi beliau itu sudah berbunyi rompah sandalnya di surga. Mungkin beliau ini mengamalkan dua. Yang pertama ikhlas. Ikhlas artinya tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mutaba'ah. Arti utama itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting. Jadi ikhlas dengan mutaba'ah Nabi SAW. Untuk selanjutnya, siapa yang bertanya silakan. Oke. Dari ibu satu. Kemudian dari kaum laki satu. Oke. Tiga yuk. Kemudian mau untuk gimana? Wilu. Jauh. Karena yang masalah hati yang mulai agaknya bersebut. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Dede Yusra ini, kebetulan saya jemaah Tengku Sirajuddin sama. Yang ingin saya tanyakan kepada Tengku, ini masalah tentang yang 4 perkara yang bisa membuat hati itu menjadi hitam. Jadi tidak menutup kemungkinan seseorang meskipun ahli ibadah itu ada kalanya dapat menimbulkan maksiat. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang memutuskan silaturahmi, apalagi berdampingan hidup satu atap dengan kita, meskipun dia itu ahli ibadah,
apakah itu termasuk salah satu perbuatan maksiat? Kemudian bagaimana caranya kita sebagai seorang awam yang tidak sebanding dengan perbuatan ibadahnya itu menyikapinya, Ustaz. Jadi jangan sampai nanti gara-gara dia begitu kita lawan, otomatis nanti hilang semua ibadah kita yang hanya secuil kuku itu. Kemudian yang kedua, Ustaz, mohon arahan bagi saya pribadi, bagaimana sebaiknya apabila ini kita mau pergi sholat subuh berjamaah, tahu kita telat, ya kan? Sementara sunat fajar itu kan alangkah besar fadilahnya. Jadi sementara kita pun ingin mengerjakan sholat tahiyat masjid. Jadi itu bagaimana? Apakah bisa kita kebut keduanya itu kita kerjakan, atau mohonlah arahnya mana yang lebih bagus? Demikianlah dua pertanyaan dari saya. Atas arahan dan masukannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu. Kemudian dari Ibu, dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Saya mau bertanya dua pertanyaan mungkin. Apakah bisa maksiat ini kita artikan dengan perbuatan buruk secara umum? Karena mungkin selama ini yang dikatakan maksiat itu selalu konotasinya kepada yang misalnya zina, mabok gitu kan. Apakah kalau yang membunuh tanpa sebab, korupsi uang dan korupsi waktu itu juga termasuk maksiat secara keseluruhan? Apakah itu dikatakan maksiat adalah perbuatan yang buruk? Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya masih karena ini terkait dengan hati, kebetulan saya merasa takut gitu. Waktu saya divonis, hati saya ini sirosis. Sirosis itu berarti pengerasan ya. Jadi apakah yang dikatakan hati mati ini secara fisik yang segumpal darah itu, atau perilaku seseorang di dalam kalbunya? Nah, itu yang pertanyaan saya. Apakah memang fisiknya itu yang rusak? Karena saya begitu divonis sirosis, saya takut rusak itu. Sementara saya masih berkeinginan memperbaiki ibadah-ibadah saya. Sampai saya pun malam ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi. Yang mana rupanya? Satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nabi, nama saya Riki. Saya langsung ke pertanyaan. Ada seorang teman, dia mungkin dari daya, rajin sholat, sering jadi imam, paham hadis, hafal ayat, tetapi di luar itu beliau ini sering membicarakan orang lain di belakangnya, gibah istilahnya. Nah, hal-hal buruk diceritakan, sering menyampaikan informasi yang belum jelas dan toksik bahasa sekarangnya. Nah, pertanyaannya, apakah hatinya gelap, mati, atau apa yang salah dengan beliaunya ini? Nah, itu pertama. Karena yang dua pertanyaan, saya juga ingin dua pertanyaan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya, sekaligus kapan lagi kita seperti ini kan? Tanya ini jika mau. Bro, doang. Yang kedua, mungkin sedikit masukan atau saran kenapa sulit sekali untuk menghafal Al-Quran akhir-akhir ini. Apakah itu karena hatinya gelap dan mati sehingga untuk menghafal itu terlalu sulit, atau terlalu banyak maksiat, atau emang metodenya yang salah?
mohon sedikit guru-guru di sini memberikan masukan untuk saya atau teman-teman yang lain. Apa penyebabnya? Jika hati kami ini, hati saya inilah sulit untuk apa karena gelap, mati atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, 60 pertanyaan. Silakan Dokter. Jadi ada 3 pertanyaan 6. Silakan. Hukum memutuskan tali silaturahmi. Saya simpulkan sebuah kisah yang saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seseorang yang ibadahnya banyak, tapi dia ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena dia memutuskan silaturahmi dengan adiknya. Dan ini mungkin terjadi di dunia sekarang. Tergabung di beberapa grup, lalu di grup itu dikabarkan ini sedang ada musibah kebakaran, musibah tabrakan, musibah orang meninggal, ayo kita galang dana. Dia langsung, saya 500.000, saya 1 juta, saya 100.000, saya 50.000. Tapi giliran adiknya yang minta bantu angkat tangan, mohon maaf kakak lagi tak ada uang. Giliran kakaknya mohon bantuan juga seperti ini. Nah, lalu bagaimana ketika orang lain memutuskan silaturahmi dengan kita? Orang lain memutuskan silaturahmi dengan kita. Yang penting kita jaga supaya kita tidak putuskan silaturahmi dengan dia. Kita bertegur sapa dengan dia. Soal dia tidak mau, itu urusan dia dengan Allah. Apakah hatinya menjadi mati dengan memutuskan silaturahmi? Mungkin. Dan bagaimana sikap kita? Sikap kita berdin dan lawan. Jangan ada istilahnya tigo bakah waribia go bakeh. Nah, itu jangan. Artinya akan ada pepatah Aceh menyejirong bedanya ngobate ya, tabalah rom ngodumpo. Artinya orang jahat kepada kita balas kepada dia dengan kebaikan. Lalu ketika kita sudah telat, kita masuk masjid sudah ada. Kalau laksanakan 2 salat sunat tak mungkin. Salat sunat fajar tambah dengan salat sunat tahiyatul masjid tak mungkin. Mana yang kita pilih? Mendapatkan pahala salat sunat tahiyatul masjid dengan salat apapun. Kita masuk masjid, salat sunat apapun dapat pahala tahiyatul masjid. Maka pada saat itu kita pilih salat sunat fajar. Pahala salat sunat fajar kita dapat, pahala tahiyatul masjid juga kita dapat. Tapi niatnya ada 2. Kalau niatnya 2-2, 1 pun nggak dapat. Niatnya 1 saja. Pilih salat sunat fajar dan juga mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Kemudian apa itu maksiat? Apakah maksiat itu zina? Maksiat itu adalah dosa. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang merupakan dosa itulah maksiat. Sama dengan mengatai orang, riba, maksiat. Buka orang, maksiat. Berburuk sangka kepada orang, maksiat. Setiap dosa yang kita lakukan itulah maksiat. Tapi oleh sebagian orang sekarang maksiat itu lebih identik kepada hal-hal yang sifatnya seperti zina dan lain sebagainya. Membunuh tidak masuk maksiat, padahal membunuh itu maksiat yang besar. Sampai seorang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman tanpa dengan hak, artinya bukan sebagai hukuman, tapi mungkin karena yang lain, bukan karena hukuman yang layak, maka dia akan kekal dalam neraka walaupun dia ahli ibadah. Kemudian apa yang dimaksud dengan hati mati? Yang dimaksud dengan hati mati bukan fisiknya, tapi yang dimaksud adalah isi hati itu, atau kalau istilah saya perasaan. Soal hatinya menjadi beku, soal hatinya berpenyakit, kata dokter, ini bapak tidak boleh lagi makan ini, makan itu, karena hati bapak sudah beku, hati bapak sudah keras, hati bapak sudah membatu, bukan fisik hati yang dimaksud. Tapi yang dimaksud antara koneksi antara otak, antara pikiran dengan hati, itu yang menjadi mati. Maka kalau hati hidup, ketika seluruh fisik sudah tidak berfungsi, tangan sudah tidak berfungsi, sampai mata sudah tidak berfungsi, tapi hatinya berfungsi. Terdengar azan, dia salat dengan hati. Dan memang seperti itu yang dituntut. Lalu orang ribah, suka ribah. Allah tegas mengatakan, jangan ribah, jangan hasad, jangan ribah. Jadi orang yang ribah itu dosanya seperti memakan daging saudaranya, seperti memakan daging manusia.
Tapi Masya Allah itu yang paling disukai oleh sebahagian umat pada saat ini. Asal sudah cerita kekurangan orang, oh sedapnya bukan main. Saya pernah dengar sebuah ceramah dari almarhum Abu Yonasir Wali. Beliau berkata, beliau menceritakan sebuah hadis. Ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah, salah seorang istri beliau yang lain, salah seorang ummul mukminin yang lain, datang. Saya tidak mau menyebutkan namanya karena saya khawatir dianggap saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada ummul mukminin. Setelah beliau pulang, Aisyah berkata bahwa ya kira-kira kalau bahasa kita, kakak Fulan ya sebagai maju beliau, kakak Fulan pendek ya, pendek katanya. Apa kata Rasulullah? Tahukah engkau wahai istriku, andaikan ucapanmu tadi dimunculkan oleh Allah, tahukah kamu berapa besar dosamu? Tidak ya Rasulullah, kalau saya tahu saya tidak ucap. Andaikan kata-kata yang kau ucap tadi Allah rubah menjadi benda, dan benda itu dilemparkan ke dalam laut, maka seluruh laut yang ada di dunia ini akan berubah warnanya menjadi merah akibat dosa dari ucapanmu tadi. Satu ucapannya pendek, memang betul pendek, goknya pendek. Itu dosanya berapa? Andaikan dirubah menjadi benda, dilemparkan ke dalam laut, lautan menjadi merah semua warnanya akibat dosa. Apalagi kegak boleh aja lagi dong. Kita katain orang macam-macam, riba sebesar itu saja, Masya Allah dosanya. Lalu bagaimana hati orang yang suka riba? Apakah hatinya sudah mati? Boleh jadi dia tidak ingat bahwa riba itu dosa yang akan Allah tuntut di akhirat, tidak akan lepas. Sebab dosa dengan manusia tidak akan melepaskan seseorang daripada azab kecuali orang itu memaafkannya. Di akhirat tak ada maaf bagimu. Di akhirat semua orang menutup pintu maafnya. Andaikan disidang oleh malaikat, lalu seseorang sudah jatah masuk surga, yang seorang ini sudah jatah masuk neraka. Ini orang yang akan masuk surga, ternyata ada satu kesalahan. Setelah diperiksa, gara-gara dia berdosa kepada orang ini. Orang ini dipanggil, wahai sebulan, itu si Anu mau masuk surga, tapi belum bisa karena dia punya dosa denganmu. Maukah engkau memaafkan dia? Tidak akan pernah dia maafkan. Maka hubungan dengan manusia berbeda dengan hubungan dengan Allah. Kenapa sulit menghafal Al-Quran? Ini sulit kita jawab. Salah satu penyebab yang menghilangkan hafalan adalah maksiat. Sementara kondisi kita sekarang, Masya Allah, sebahagian orang tak berjilbab, tapi Masya Allah, membuat kita berdosa ketika kita melihatnya. Dan anak orang ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika mata ini bermaksiat, maka hafalan Quran dicabut oleh Allah, hafalan ilmu dicabut oleh Allah. Karena ilmu itu adalah nur, Al-Quran itu adalah nur, sementara maksiat adalah kegelapan. Kegelapan tidak akan bertemu dengan nur. Lalu apakah kita karena banyak dosa tidak bisa menghafal Al-Quran? Dan bisa juga penyebab yang lain. Karena menghafalnya tidak punya waktu khusus, tidak punya waktu yang bersahaja untuk menghafalnya, bisa saja seperti itu. Atau bisa saja karena dosa-dosa kita, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang perlu kita lakukan, hindari maksiat, mohon ampun kepada Allah, hafal lagi. Hindari maksiat, mohon ampun kepada Allah, hafal lagi. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita dan kita dapat menghafalnya. Saya rasa menyangkut dengan waktu. Ya, dari saya pada ini kita punya waktu 3 menit lagi sampai ke 22:30 menit. Saya yakin banyak sekali mungkin bahasa saya yang tidak berkenan karena saya bukan pakar di bidangnya, ilmu saya masih sedikit. Jadi saya mohon diperbanyak maaf atas kesilapan dan kejanggalan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai kita dan menjadikan kita hambanya yang ikhlas, hambanya yang mempunyai hati yang hidup, hambanya yang selalu diberikan hidayah oleh Allah. Selamat kita di dunia ini, selamat kita di alam kubur, selamat kita di alam akhirat, dijauhkan daripada segala azab dan bencana,
diberikan rahmat dan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bersalam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan begitu jelas. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada hari ini bahwa solusi penting supaya ibadah kita kuat dan tidak berlaku maksiat, bersihlah hati dan perbaikilah sholat, karena sholat itu dapat mencegah daripada kemungkaran. Seandainya sholat itu baik, sungguh para ulama, para pemerintah tidak capek artinya untuk menyuruh orang untuk melakukan salat. Demikianlah acara atau kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah, mudah-mudahan Allah memberi kita hati kita itu selalu lembut, mudah-mudahan Allah selalu mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkah dan berbahagia Bapak Ibu hadirin dan hadirat